Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pengangguran, pecinta para penganggur, petani muda pasti bisa. Hijaukan bumi, jalin silaturahmi, pantang pulang sebelum nganggur. Sekarang update perkembangan varian Ninel, anggur varian Ninel sistem tralis. Ini tag name-nya Ninel, usia kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, ini saya memakai double cordon sebenarnya ya, kanan kirinya tuh. Sana sebelah sana kecil. Ini batang primernya dari bawah sampai atas. Batang primer dibelokkan ke kanan, ke kiri. Ini menggunakan batang sekunder ke sana. Ini juga sekunder. Niatnya mau bikin single cordon sistem tralis. Ternyata yang lebih figur satu aja sekundernya. Yang ininya stuck ya. Kita ke sana. Sekunder menghasilkan berapa tersier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang kita ingin buahkan itu hanya yang panjang-panjangnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kuning sistem pembuahan anggur Ninel, saya contohkan ini yang udah ya, 2 di depan yang sudah. Ini di depan saya sudah pruning, menyisakan berapa bat? 1, 2, 3, 4, 5. Menyisakan 5 bat. Nanti berbuahnya bisa dari bat keempat dan kelima. Itu ya sobat. Ini sistem pruning yang saya sudah lakukan di tersier yang kedua. Saat saya menyisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mata tunas. Cari bat yang generatif. Ini bat yang paling besar yang akan menghasilkan keluarnya bunga ya. Nah, di sini kita eksperimen lagi. Si tunas air ini kita keluarkan 2, nanti double buahnya, bisa di sini juga bisa ya, di sini juga bisa. Bisa kalau misalkan nutrisinya penuh, 8 mata bat ini bisa keluar bunga semua kalau nutrisinya penuh. Nah, sekarang kita praktekkan. Karena ini si tunas tersiernya terlalu kecil, ini kita buang aja. Kita buang, jangan digunakan. Fungsinya apa ini? Kok sebelumnya sudah dirawat? Karena untuk membesarkan si tabung nutrisi di batang sekunder gitu. Nah, sekarang kita praktekkan untuk pembuahan di batang tersier. Sebelumnya saya udah sistem ini ya, Excel brick ya, pemotesan di ujung. Ini juga Excel brick, pemotesan di ujung saya sudah lakukan. Fungsinya apa? Untuk menyetop nutrisi. Nah, jika ini sudah dibuang, misalkan sisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 daun. Kita potes di 15 daun. Dia mengeluarkan tunas air lagi. Kita sisakan 2. Seterusnya begitu seterusnya. Nah, ini juga saya sudah sistem Excel brick. Excel brick itu penyetopan tabung nutrisi, biar si tabung nutrisi di batang tersier ini larinya nanti dibakal ke calon pembungaan dan pembuahan. Ini sudah Excel brick, kita potes begitu seterusnya, sisakan 2 daun. Karena kita sudah ingin menghasilkan, menunggu pembuahan, disebutnya pruning ya, pruning sistem tralis. Kita potes di tunas airnya.
kita sisa cari mata bat yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata bat yang paling besar adanya di 7, 8. Nah, di 8 kita pangkas di bat ke-8. Ini dia, coba lihat. Nih batnya, kita pangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sayang-sayang, pengangguran harus si Raja Tega. Kita buang, nanti bakal jadi interest untuk menyambung selanjutnya. Nah, ini dia si mata bat yang tadi tuh, generatif. Coba tuh, kalau misalkan disisakan daunnya boleh, karena di sini sebelumnya sudah ada jamur telat pada saat penyemprotan di musim hujan, jadi sekaligus untuk pembuangan daun. Kalau misalkan daunnya sehat, piara sekitar 5 daun di bawahnya gitu. Nah, ini kita buang, si tersier yang kecil ini kita buang, ini juga kita buang. Selanjutnya kita pruning lagi, kita buang tunas airnya di batang tersier agar memicu pertumbuhan di tunas bat ini ya. Nah, ini tunas bat yang gendut ya, putihnya gendut. Ini adalah untuk terjadinya perkembangan si bunga generatif. Kalau batnya lancip, itu kemungkinan tidak akan mengeluarkan bunga. Jadi kita pilih yang paling besar. Kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di sini sudah memunculkan bunga-bunga PHP ya. Di sini tuh sepertinya sudah ada bunga-bunga PHP tuh. Ini bunga-bunga PHP, artinya sudah siap untuk dilaksanakan foundation pruning. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan axle break, pemotesan di ujung untuk menyetop tabung nutrisi biar tidak lari ke pucuk selanjutnya. Jadi untuk tabung nutrisi di batang tersier, jadi pembuahannya maksimal ya. Nah, selanjutnya ini karena ini masih kecil, kita sisakan eksperimen di bat ke-4 aja. Mudah-mudahan menghasilkan buah. Karena ini jaraknya terlalu jauh, jadi yang ini ngalah buah. Selanjutnya ini juga udah melaksanakan axle break ya. Sini ada bunga-bunga PHP juga. Ya, kita cari bat generatif yang paling besar. Kiranya di mata bat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pangkas di bat 10. Kita buang. Kalau misalkan daunnya tidak mengundang si kutu kebul ini, tidak ada kutu kebul, boleh kita potes hanya 2 daun untuk merangsang terjadinya lebih cepat pembengkakan, pecah si mata tunas si calon buah nanti. Karena ini sekaligus untuk membuang kutu kebul itu, ya udah kita buang aja. Nanti kita semprot fungisida atau pestisida ya. Ini kita kalahin, kita buang. Jadi 2 tunas tersier kalahin, ada 1, 2 kalahin, ada 1, terusnya. Nah, ini terakhir, 2 lagi ya.
kita sisakan di bat karena ini masih kecil tabung nutrisinya ya. Kita mainnya di 6 mungkin ya, 7 kita buang. Pengangguran harus si Raja Tega. Mudah-mudahan nanti akan keluar bunga generatif, bunga yang besar panjang ya. Nah di sini yang terakhir tersiernya juga kurus ya, karena nutrisinya selalu ke depan. Ini makin ke sana tersiernya besar ya. Makin ke belakang tersiernya kecil, karena nutrisi larinya ke depan semua. Kayak gitu semua, kebanyakan anggur larinya ke depan ya. Pucuk paling figur ke pucuk. Ini kita sisakan 5 bat ya, sisakan 5 bat. Ini kita buang karena kemarin lambat penanganan di musim hujan karena sibuk kerja, jadinya beginilah pencegahannya terlambat. Jadi kita sekaligus pembersihan untuk niatnya sih nggak mau di pruning dulu, nggak mau dibuahkan dulu, tapi sekaligus untuk membersihkan si kutu kebul. Nah ini selanjutnya karena ini double cordonnya gagal, si sistem teralis ini kita sebaiknya hanya single cordon aja jadinya ya. Kita sisakan di 1 2 3 4 5 6 6. Kita sisakan 6 4 ke 6. Jadi coba lihat sininel dari batang bawah ya, usia 3 bulan, jadinya hanya single cordon, niatnya double cordon. Inilah hasilnya, mudah-mudahan kedepannya berbuah ya. Di musim penghujan ini terpaksa saya buahkan secara secepat mungkin, 3 bulan untuk dibuahkan. Inilah sistem tralis single cordon. Di atasnya ada Jupiter yang sudah pemangkasan sistem single cordon juga. Ini dia sistem tralis yang sudah di pruning total. Udah ada tanda-tanda bunga si Jupiter ini ya. Ya mungkin itu yang hanya saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan khususnya bagi para pecinta tanaman anggur di seluruh Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman anggur, petani muda pasti bisa.